Nah ini katanya Ibu Tambak dulu pernah ditawar orang 15 juta sahabat, jenis kimeng ini atau beringin Thailand kalau saya bilang ya. Ini sudah ada yang mau kemarin 15 juta, tapi karena ada satu dahan yang patah ya, jadi ada petugas atau pegawai dari Ibu Tambak mungkin kurang hati-hati dalam hal memindahkan bonsai ini. Padahal yang rencana membeli sudah melihat langsung bahwasanya inilah yang akan dibayari oleh para pembeli tadi ya. Hei sahabat yang mengikuti channel dimana saja berada, jumpa lagi sahabat dengan saya di Yahminyanto Channel. Baik sahabat, saat ini kita sedang berada di lokasi pertamanannya dari Ibu Tambak ya. Nah, ini dia lokasinya di Jalan Besar Medan Tanjung Rawa, kilometer 21,5 di Sedang Sumatera Utara. Ya baik sahabat Yahminyanto Channel, sahabat penghobi ya, sahabat pengkoleksi pengkoleksi bunga ya, bunga bonsai ya, dimana saja berada ya. Jumpa lagi dengan saya di Yahminyanto Channel ya. Kali ini sahabat kita hanya jalan-jalan saja sahabat ya, kita menelusuri satu demi satu bonsai-bonsai yang sudah siap ataupun yang setengah jadi, yang sudah diikutkan di kontes-kontes, ataupun yang masih setengah jadi ya, yang masih dalam polybed ya. Kita lihat di sini sahabat ya. Karena pada episode kali ini kita hanya cuci mata, kalau orang bilang cuci mata ya. Ya kita selaku penghobi ya, tanaman hias ataupun bonsai, kita kalau kita berbicara dengan hobi ya, tentunya hobi itu identik dengan uang ya sahabat ya. Namun jangan salah sahabat, kalau kita punya hobi sesuatu ya, terutama hobi dalam hal memantau ataupun memandang tanaman hias yang sudah dikerdilkan ataupun yang dibonsaikan ya, tentunya ada nilai-nilai tersendiri bagi masing-masing insan ya. Ada yang merasa setelah melihat, menyaksikan bonsai-bonsai yang dia miliki ataupun yang masih di taman seseorang ya, dia merasa lega sahabat setelah melihat itu, setelah menyaksikan. Ada dalam pikiran dia ada merasa sesuatu yang mungkin ini ya, akibat dari melihat bonsai, menyaksikan bonsai secara tidak langsung ya, di bawah sadar mereka terasa plong gitu sahabat ya, terasa plong pemikirannya itu, tiba-tiba terasa plong, ringan gitu ya. Nah jadi kan ini semacam shock terapi juga ini sahabat ya kan. Nah jadi bagi pebonsai ataupun pengkoleksi bonsai ya, penikmat bonsai ya, kalau hal seperti itu dianggap sahabat baik, silakan sahabat ya, silakan teruskan dan teruskan. Dan tentunya sahabat sudah punya sudah wanti-wanti ya, seandainya sahabat ingin memiliki
satu jenis bonsai yang sahabat senangi, tentu sahabat sudah menyediakan dana ya untuk memilikinya dan untuk disaksikan di rumah ya. Nah, kalau sudah sahabat beli, tentunya sahabat sudah mempunyai hak penuh ya untuk meletakkan di mana, di posisi mana ya kan, di ruang kerja sahabat ataupun di ruang ini ya, ruang tamu ya. Itu semuanya tergantung sahabat. Yang penting bonsai ini mampu membuat shop terapi ya sahabat ya, bagi sahabat ya. Ya tadi saya bilang dengan melihat bonsai, dengan menyaksikan bonsai ya, sahabat terus pikirannya jadi tenang gitu ya, jadi tenang, seolah-olah bonsai ini adalah suatu hiburan ya, suatu shop terapi, menghilangkan rasa stres juga sahabat ya. Ya tentu kalau ini ya, kalau bonsai tersebut benar-benar sahabat senangi ya, pasti sahabat senangi. Tentunya kalau sudah sahabat beli, tentu bonsainya pasti bonsai yang sahabat senangi ya. Ya meskipun harganya kita relatif ya, ada yang kita senangi harganya tidak terlalu mahal sahabat, ada yang kebetulan kita senangi ada juga yang mahal. Jadi itu tergantung kita ya, bagaimana kita mencermati keuangan yang ada sama kita. Yang penting tujuan kita untuk mengkoleksi atau membeli bonsai adalah untuk menghilangkan stres. Ya mungkin sahabat punya pekerjaan yang setiap harinya harus sahabat kerjakan. Misalnya bagian mungkin sahabat bekerja di bagian accounting ya, atau di bagian pemasaran ya, itu jelas memerlukan satu pemikiran otak ya yang harus diporsir, karena capeknya otak dengan capeknya tenaga yang kita keluar beda sahabat ya. Kalau kita mencangkol ya, capeknya itu beda dengan kalau kita berada di satu kantor ya. Nah kalau kita misalnya bekerja di dalam satu kantor, misalnya berangkat masuk jam 7 ataupun jam 8 ya, kemudian keluar sekitar jam 5 sore, tentunya berapa jam tuh sahabat? Sahabat mentok menghadapi komputer ataupun menghadapi pembukuan ya, jadi otak ini terus dipakai ya sahabat, sehingga kepenatan muncul sahabat. Nah cara untuk menghilangkan kepenatan banyak caranya sahabat ya. Ada yang jalan-jalan melihat bonsai ya, ada yang melihat ikan ya, macam-macam sahabat. Ada yang melihat hiburan. Jadi tidak banyak, tidak jarang juga pasti orang yang punya hobi melihat tanaman bonsai ya, yaitu tanaman yang sudah dikerdilkan sedemikian rupa yang bentuknya beraneka ragam. Tentunya mulai dari akar, batang, dan susunan-susunan dari ranting-ranting daun. Itulah yang membuat kita terpesona sahabat. Otomatis pikiran kita sudah terhipnotis dengan aneka ragam keelokan dari berbagai macam jenis dan karakter bonsai sahabat ya sahabat. Sambil menonton, sambil mendengar cerita saya, silakan sahabat. Mungkin sahabat ada yang merasa belum memberikan subscribe di channel ini sahabat ya, silakan sahabat memberikan subscribe. Dan kalau mungkin dianggap sahabat ini sebagai hiburan yang harus dibagikan kepada teman-teman sahabat, silakan share sahabat. Kemudian sahabat, kalau sahabat ingin mengupdate atau mengetahui perkembangan video dari channel ini ya, video-video terbaru, silakan sahabat tekan tanda lonceng ya. Kemudian sahabat, ini kata-kata ustaz sahabat ya, kalau kita memberikan subscribe, membantu subscribe ya di satu channel
ya di media sosial manapun ya, itu ada pahalanya sahabat, ada ganjarannya, yakni pahala sahabat. Pahalanya tergolong dari pahala amal jariah sahabat. Bayangkan sahabat ya, memang pahalanya tidak besar sahabat, pahalanya kecil, tapi bayangkan sahabat, kalau terus menerus kita dapat pahala sedikit demi sedikit kan, bisa jadi bukit sahabat. Ya kan, itulah dia, ada sebagian ustadz bilang seperti itu ya. Nah, kita harus yakin sahabat, kita harus yakin bahwasanya kita membantu subscribe, imbalannya adalah pahala ya. Ya tentu kita harus ikhlas sahabat ya, kita harus ikhlas ya, atas ridho ya, karena di samping memberikan subscribe itu kan gratis sahabat ya, kita harus punya keyakinan bahwasanya kita membantu orang ya, kita dapat pahala sahabat ya. Ya kembali kita ke lokasi taman bunga dari Ibu Tambak ya. Ibu Tambak ini berada di lokasi Ibu Tambak ini berada di kilometer 21,5 ya, jalan besar Medan Tanjung Merawah ya. Jalan bisa menuju ke Lubuk Pakam, bisa menuju ke Kota Medan. Jadi di kilometer 21,5, jika sahabat ingin ke Medan, sahabat melihat kilometernya. Kalau sudah mencapai kilometer 21,5, di sebelah kanan ada terlihat atau terpampang usaha bunga atau ubi Ibu Raba kalau nggak salah tuh, yang pemiliknya adalah Ibu Tambak. Di sini banyak aneka ragam jenis bonsai sahabat ya. Ada yang sudah pernah diikutkan di dalam kontes-kontes, ada yang belum, ada yang sudah jadi ya, ada yang setengah jadi, ada yang masih dalam polybed tapi sudah dibentuk atau sudah diprogram. Nah di sini lengkap sahabat ya. Jadi sahabat kalau ingin memiliki atau ingin melihat-lihat, menanya-nanya ya, berapa harga atau berapa kondisinya macam mana, sahabat bisa menghubungi 08 12 75 36 88 11 ya. Itu milik HP milik Ibu Tambak. Ya, Ibu Tambak ini sehari-harinya berada di 24 jam berada di lokasi ini sahabat, karena di belakangnya disitulah mereka bertempat tinggal. Jadi kalau kita meluncur ke lokasi ini, pasti sahabat jumpa dengan Ibu Tambak. Orangnya, waduh sahabat, ramah sahabat ya. Itulah ya, kalau orang-orang yang berseni pasti orangnya ramah ya sahabat. Udah jelas itu pasti ya. Terlihat itu Ibu Tambak sedang memangkas satu pohon jenis kimeng ya ini. Jadi Ibu Tambak ini memangkasnya harus habis agar supaya nanti tumbuhnya serentak ya. Nah ini katanya Ibu Tambak dulu pernah ditawar orang 15 juta sahabat, jenis kimeng ini atau beringin Thailand kalau saya bilang ya. Ini sudah ada yang mau kemarin 15 juta, tapi karena ada satu dahan yang patah ya, jadi ada petugas atau pegawai dari Ibu Tambak mungkin kurang hati-hati dalam hal memindahkan bonsai ini, padahal yang rencana membeli sudah melihat langsung bahwasanya inilah yang akan dibayari oleh para pembeli tadi ya, orang kita Chinese ya. Jadi entah macam mana, ada bagian yang ranting yang menjulur ke luar gitu ya, putus sahabat. Jadi gara-gara satu ranting yang putus, jadi bonsai ini belum laku atau belum laris atau belum terjual sahabat. Jadi Ibu Tambak harus merawatnya kembali ya sahabat ya. Nah ini dia, kebetulan mungkin bagi Ibu Tambak
daunnya sudah cukup rindang ya, ataupun sudah lebat ya, jadi harus dipangkas agar supaya nantinya tumbuh daun serentak. Jadi harus dipangkas serentak katanya sahabat, harus dibuat gundul, jadi tinggal ranting-rantingnya aja atau dengan batangnya. Jadi adalah istilahnya ibu tambak apa namanya itu ya. Saya kurang tahu tadi ya, kalau yang jelas salah lah, pemangkasan ya. Jadi sahabat, ibu tambak ini, lihat sahabat ya, itulah ibu tambak, orangnya murah senyum sahabat ya. Kalau kita meluncur berada di taman ini pasti kita betah sahabat ya, karena di samping banyak jenis-jenis tanaman bonsai yang siap untuk dijual atau dilepas, kemudian ibu tambak juga orangnya ramah ya. Jadi kalau kita nantinya sahabat ya, kalau ingin berada ataupun ingin melihat-lihat ya ke lokasi ini, sahabat bisa telepon dulu. Ada nomor HP-nya yaitu 0812 7536 8811 ya sahabat. Jadi ibu tambak standby di lokasi. Ya, sebagai masukan ataupun sebagai informasi bahwasanya ibu tambak bersama suaminya kalau di Lubuk Pakam sudah terkenal sahabat. Mereka ini sangat ahli dalam hal mengelola taman-taman ya. Jadi seandainya ada rumah ya, yang mau dibikin taman ya, silakan saja hubungi ibu tambak 0812 7536 8811 ya. Jadi mereka ya, suami istri ini sangat berpengalaman sahabat dalam hal mengelola taman ya, baik halaman besar ataupun halaman mini ya, minimal kalau orang bilang ya. Jadi mereka berdua ini sangat ahli dalam hal untuk menata ya lokasi-lokasi apa yang cocok untuk diletakkan bunga-bunga ataupun taman hias, bunga hias ya, yang itu diletakkan di ruang atau di halaman rumah ya sahabat. Ya, kemudian juga ibu tambak dan suaminya sering menangani taman-taman dari membuat taman misalnya di perumahan ya, misalnya di lokasi jualan ataupun di lokasi hiburan-hiburan ya. Jadi ibu tambak mereka berdua ini selalu dipanggil ya. Jadi mereka ini dalam hal untuk mengelola taman sudah berpengalaman sahabat ya. Ini sekedar informasi ya sahabat ya. Ya, kita masih berlanjut ke cuci mata ya. Kita hari ini hanya jalan-jalan melihat satu demi satu ya tanaman hias yang ada di kebun atau di taman ibu tambak. Nah, ini adalah beringin ya. Beringin ini natural sahabat, ada batunya dan kelihatan natural sahabat. Ini ukurannya kalau nggak salah ada 1 meteran tingginya sahabat ya. Diameternya besar ini sahabat ya. Nah, lihat potnya opal berat besar ya. Nah, kemudian ini lagi, ini kalau nggak salah pohon anting ya, anting putih ya sahabat, yang berdaun putih ya. Lihat sahabat. Nah, ini juga semuanya siap untuk dijual sahabat. Jadi sahabat, jika ingin memiliki, ini jenis asam ya, bonsai asam, pohon asam, ingin membeli ataupun memiliki salah satu tanaman hias yang ada di lokasi ibu tambak ini, silakan sahabat menghubungi 0812 7536 8811 ya sahabat. Nah, ini ada lagi sahabat. Nah, ini lohansung ya. Lohansung banyak ini sahabat. Banyak karakternya, jenis-jenisnya. Ada yang
lihat ya, ada yang batangnya seolah-olah sudah tua ya. Jadi ini juga dijual sahabat, tingginya kalau nggak salah 1 meteran ya, hampir 1 meter. Nah ini pohon serut sahabat, nah, ini juga dijual sahabat, harga bisa nego sahabat ya, kalau sahabat setuju dengan bonsai ibu tambak yang tinggi ini kelas-kelas agak tinggi, mungkin 1 meteran tingginya ya. Nah ini dia. Nah ini juga bonsai cerut nih ya, ini tingginya 1 meteran sahabat, lihat apa ini, besar ya, potnya besar, 4 segi ya, dan komposisi akar dari serut sudah nampak sahabat. Nah itu ya, semuanya berkarakter sahabat ya, gelombang daunnya juga sudah mulai terlihat ini ya, menunjukkan satu ini ya. Nah sahabat ya, lengkap sahabat ya, sudah mulai rapat dia. Jadi adalah istilahnya, saya lupa nama istilahnya itu untuk melihat daun yang seperti ini. Tapi yang jelas ini adalah dijual dengan harga bisa nego sahabat ya. Nah ini ada dari low hunting lagi, low hunting ya. Nah ada yang seperti ini sahabat, ini juga dijual sahabat. Kalau sahabat setuju dengan ini, silakan sahabat bisa menghubungi nomor HP ibu tambak yang tadi ya. Nah ini kalau nggak salah ini anting putri ya, anting putri ya, jenis berdaun kuning ya tuh. Nah di sini ada yang tinggi-tinggi, ini mungkin 1 meteran nih sahabat tingginya. Lihat dari potnya ya, bersegi besar 40 kali 50 kalau saya itu lebarnya. Ini tadi ini juga anting putri ya. Nah ini kimeng ya, bonsai kimeng. Ya banyak di sini, banyak anting putri, banyak ini sahabat. Nah ini dia ya, sudah bertingkat-tingkat daunnya sahabat ya. Nah ini lagi, ini tinggi-tinggi banget, ada sahabat 1 meteran nih, di bawah 1 meter ada yang 1 meter. Nah ini sangat cocok ya diletakkan di sudut ruangan kantor ya. Ya ini pohon serut ya, bonsai serut, lihat sahabat, ya kan. Nah, tinggi nih sahabat, 1 meteran adalah tingginya nih, batang besar ya. Nah ini mungkin serut juga ya, saya kurang apa ya, kurang jelas ya. Nah ini lupa namanya saya, jenisnya. Ini agak-agak tinggi semua, 1 meteran tingginya sahabat. Jadi pojok sebelah kanan kalau kita mengarah ke jalan ini ukurannya tinggi-tinggi sahabat, besar-besar. Nah ini dia ya.